Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Pada hari ini kita bertemu dalam pelajaran qawaid fiqhiyah, undang-undang fikih. Undang-undang fikih ini dipresentasikan oleh teman kita, yaitu Ahmad Noval Sarin dan Ahmad Saroji. Ya, temanya adalah tentang pengertian qawaid fikih, pentingnya kedudukan qawaid fikih dalam syariat atau dalam agama kita. Jadi dua ini yang akan dipresentasikan. Terus perbedaan antara qawaid fikih, usul fikih, qawaid usuliyah, dan fikih itu sendiri. Usul fikih, kemudian fikih, kemudian qawaid usul fikih, usuliyah, kemudian qawaid fikih. Itu nanti akan dibedakan agar tidak salah dalam memahami. Saya sudah tonton videonya, alhamdulillah bagus. Yang kurang adalah tidak menampilkan slide gitu ya, menampilkan wajah. Tapi ala kulli hal itu sudah bagus, isinya sudah betul semua. Hanya ada beberapa yang perlu saya tambahkan, seperti apa yang disampaikan oleh Noval. Beliau tidak menyebutkan contohnya ya di akhir-akhirnya, contohnya biar disebutkan aja lah contohnya satu tentang masalah apa katanya tadi itu ya, tapi harus disebutkan contohnya biar paham gitu. Terus Ahmad Saroji agak kesulitan dalam menjelaskan tentang perbedaan qawaid fikih, usul fikih, qawaid usul fikih ya, agak kesulitan. Saya hanya menambahkan saja sedikit. Baik, tadi sudah baik dijelaskan tentang pengertian qawaid fikih. Pengertian qawaid fikih itu adalah hukum ya. Qawaid itu sebenarnya artinya adalah pondasi ya. Adalah pondasi. Jadi dasar-dasar atau pondasi sesuatu. Baik yang bersifat konkret, yang indrawi ya, seperti pondasi rumah, maupun bersifat abstrak, yaitu secara bahasa ya. Secara bahasa dia adalah pondasi. Tapi yang dimaksud ini bukan secara bahasa, yang maksudnya adalah secara istilah. Hukum yang bersifat kulli. Jadi hukum qawaid ini dia bersifat menyeluruh. Jadi satu hal bisa masuk ke hal lain. Contoh misalnya undang-undang fikih tentang masalah niat, qawaid fikih tentang masalah niat. Apa itu? Al-umuru bimaqasidiha. Urusan itu tergantung pada maksudnya atau tujuannya. Jadi setiap perbuatan mukallaf itu kan, qawaid itu melihat perbuatan mukallaf, artinya orang-orang yang sudah baligh ya. Orang-orang yang sudah diberikan beban tanggung jawab syariat disebut dengan mukallaf. Maka setiap perbuatan mereka itu dilihat niatnya. Apa niatnya? Kalau niatnya baik, maka dianggap baik. Kalau niatnya buruk, maka dianggap buruk. Seperti orang bangun masjid kan baik gitu ya. Kalau niatnya baik untuk memakmurkan agama Allah, bagus. Tapi kalau ada orang yang membangun masjid tujuannya adalah untuk menjelekkan pemahaman orang lain, itu niatnya tidak bagus. Jadi di dalam sholat ada niat. Ada orang sholat gunanya ria, salah kan? Ada orang sholat gunanya lillah, bagus. Semua niat itu tergantung Allah, kan? Dalam puasa ada niat juga. Kalau puasanya untuk Allah, bagus. Kalau niat puasa untuk ria, salah. Zakat, ada orang berniat untuk Allah, bagus. Kalau ada niat untuk ria, salah. Semuanya terkait sholat, puasa, zakat, haji,
dan ibadah-ibadah lain itu dilihat pada niatnya. Maka qawaid itu disebut universal. Dibuat satu undang-undangnya, undang-undang itu bisa dipakai ke hukum yang lain. Maka disebut dengan universal. Gunanya adalah di mana persoalan bagian-bagian tersebut dapat diinterpretasi darinya. Jadi bagian-bagian dari yang ini bisa masuk ke dalam yang kulli atau yang universal. Saya rasa pengertian sudah jelas, tadi dijelaskan sama sama Ahmad Noval. Baik, lanjut. Nih penafsirannya sama ya, mirip sama Muhammad Ahmad Darqo, mirip penafsirannya dengan yang di atas. Tak perlu saya jelaskan. Terus apa pentingnya qawaid fikih buat kita pelajari? Pertama adalah dengan mendalami qawaid fikih, seorang betul-betul dapat memahami ilmu fikih dan mampu menganalisa berbagai masalah. Jadi ilmu fikih dia bukan bisa paham cepat gitu, karena yang hafal satu undang-undang tadi itu bisa dia pakai ke hukum-hukum fikih yang lain. Nah, itu. Jadi dapat mendalami secara mantap. Seperti DSN MUI itu biasanya kalau mereka mengambil hukum selalu ada qawaid fikih di belakang. Pertama, menimbang Al-Quran. Yang kedua, sunnah. Yang ketiga, qawaid fikih. Nah, itu biasanya qawaid fikih itu menjadi maraji atau referensi untuk mengambil sebuah hukum. Qawaid fikih akan membantu menghafal dan menetapkan hukum-hukum berbagai masalah. Jadi qawaid fikih itu membantu kita untuk menghafal. Jadi tidak perlu menghafal, istilahnya mohon maaf ya, bukan tidak perlu ya. Kalau orang sudah tahu qawaid fikih, maka Al-Quran dan Sunnah itu bisa dipahami dengan qawaid fikih itu. Artinya nggak perlu lagi bahasanya gimana ya, ribet juga ya. Tidak perlu lagi menghafal Quran dan Sunnah gitu bahasanya. Atau dengan qawaid fikih itu orang sudah bisa memahami, menetapkan hukum tanpa dia lebih dahulu melihat rujukan aslinya itu Al-Quran dan Sunnah. Tapi itu tentu penting juga karena qawaid fikih ini adalah sebenarnya jalan pintas untuk memahami sebuah hukum atau menetapkan sebuah hukum. Kalau jalan yang lurusnya itu adalah paham Al-Quran, paham Sunnah, baru bisa menetapkan hukum. Tapi kalau orang yang paham qawaid fikih ini jalan pintas. Nah, ini qawaid fikihnya. Qawaid yang dibuat oleh ulama, ini kan dibuat oleh ulama nih qawaid ini ya. Itu tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak akan pernah bertentangan. Kenapa? Karena sebelum qawaid ini dibuat, dia berujuk pada Quran dan Sunnah. Yang ketiga, pentingnya adalah qawaid fikih berguna untuk menyelesaikan berbagai macam masalah kehidupan yang kompleks. Jadi banyak masalah bisa diselesaikan oleh qawaid fikih. Sama dengan yang kedua tadi sebenarnya ya. Baik, ini dihafal. Untuk mendalami qawaid fikih, seorang betul-betul memahami ilmu fikih, mampu menganalisa berbagai masalah. Qawaid fikih akan membantu menghafal, menetapkan hukum berbagai masalah. Qawaid fikih berguna menyelesaikan berbagai macam masalah kehidupan semakin kompleks. Karena di Al-Quran itu kan hanya asas dasar-dasarnya saja, sementara cabang-cabangnya seperti bayi tabung atau segala macam itu kan tidak ada pada masa Nabi, itu tidak ada di secara teks dijelaskan oleh Al-Quran, maka dibahas dalam qawaid fikih. Hubungan antara qawaid fikih dengan usul fikih dan qawaid usuliyah. Pertama adalah qawaid fikih. Qawaid fikih ini sebenarnya rangkuman dari fikih. Rangkuman dari fikih adalah qawaid fikih. Jadi fikih-fikih hukum-hukum yang sudah ada dirangkum dalam undang-undang fikih. Itu namanya qawaid fikih. Fikih itu artinya pemahaman. Terus usul fikih. Usul fikih itu adalah dasar-dasar pemahaman fikih. Dasar-dasar pemahaman fikih adalah ilmu yang mengkaji tentang istinbat hukum, tempat keluarnya hukum, yaitu ilmu bagaimana cara memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka itu disebut dengan ilmu usul fikih.
Nah, ilmu usul fikih ini nanti melahirkan undang-undang usul. Undang-undang usul itu contohnya apa? Contohnya adalah misalnya al-umuru, apa tuh? Contohnya adalah al-aslu fil amri lil wujub. Dasar suatu perintah itu adalah wajib. Jadi ketika ulama usul itu melihat Al-Quran dan Sunnah, dia melihat ada perintah-perintah dalam Al-Quran, misalnya aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat, bayarkan zakat. Aqimu ini kan fi'il amar, perintah. Maka segala perintah tadi dirangkumlah oleh orang usul ini dengan kawaidnya atau undang-undang usulnya. Apa undang-undang usulnya itu? Undang-undangnya usul itu adalah al-aslu fil amri lil wujub. Dasar pada satu perintah adalah kewajiban. Maka dikatakan bahwa kawaid usuliyah ini biasanya mereka kawaid ini biasanya berbicara tentang hukum-hukum syara, kebanyakan hukum-hukum syariat. Hukum syariat itu apa? Seperti perintah tadi. Dia banyak bicara tentang hukum-hukum syariat. Maka keluarlah undang-undang usul. Undang-undang kawaid usuliyah. Al-aslu fil amri lil wujub. Diambil dari mana? Dari usul fikih. Orang usul fikih, ini kenapa nih wajib? Dasarnya adalah wajib. Terus lagi kawaid usuliyahnya itu al-aslu fil amri lil wujub illa ma dalla alaihi dalil. Kecuali ada yang menunjukkan dalil yang lain yang tidak mengkarenahkan atau tidak mengarahkan kepada wajib. Contohnya misalnya kan ada juga perintah dalam Al-Quran, fatahajjad bihi nafilatan lak, tahajudlah gitu kan. Kan itu adalah amal. Tapi karenah atau dalil-dalil yang lain mengatakan bahwa salat tahajud itu tidak wajib. Maka yang berbicara tentang al-aslu fil amri lil wujub illa ma dalla alaihi dalil itu masuk ke dalam kawaid usuliyah. Undang-undang usul. Sementara usul fikih ini kan nanti melahirkan hukum. Hukumnya itu adalah seperti sholat wajib, puasa wajib, puasa, sholat, segala macam wajib. Maka lahirlah fikih. Terus dalam fikih itu misalnya dalam fikih itu berkaitanlah dengan perbuatan manusia. Contohnya misalnya kesulitan mereka untuk menjalankan sholat. Kesulitan orang itu menjalankan sholat. Ini kan sudah lahir hukum. Seperti kita bicarakan, ini seperti ini usul fikih ini dapur ya. Usul fikih ini dapur. Sementara apa yang dihasilkan dari dapur adalah fikih atau produk hukum, pemahaman. Pemahaman dari usul fikih adalah fikih. Terus karena ada perbuatan manusia di sini, perbuatan misalnya sulit untuk melaksanakan sholat. Maka keluarlah undang-undang fikihnya apa tuh? Al-masyaqqah tajlibu taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Al-masyaqqah tajlibu taisir. Kesulitan untuk menjalankan sholat, maka setiap dari kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Orang yang tidak bisa melaksanakan sholat secara sempurna karena kakinya sakit atau patah, maka dia boleh sholat duduk. Maka yang dibicarakan al-masyaqqah tajlibu taisir itu adalah termasuk dalam kawaid fikih. Artinya apa? Merangkum segala apa yang ada di dalam fikih dirangkum dalam kawaid fikih. Begitu juga segala apa yang ada di usul fikih dirangkum dalam kawaid usuliyah, undang-undang usul. Segala ada yang di fikih maka dirangkum dalam kawaid fikih. Itu aja bedanya. Saya rasa penjelasan ke bawah slide ke bawah itu sama. Saya tidak perlu menjelaskan secara rinci lagi. Saya rasa kalian sudah dapat poin-poinnya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti kalian juga melihat ya. Kalian lihat makalahnya. Di makalah tersebut ada Ada soal. Coba kalian jawab soal di akhir makalah. Ada soal nih sudah dibuat PG-nya. PG-nya mungkin yang mempresentasikan buatlah kuncinya nanti ya. Harus ada kuncinya di bawah nih, mana jawaban yang betul ya. Contoh misalnya kawaid fikih merupakan bentuk jamak
atau plural dari kaidah secara etimologi. Secara bahasa artinya apa gitu. Secara bahasa apakah artinya dasar-dasar atau akar-akar atau ruang lingkup? Jawabannya tentu A ya, dasar-dasar. Kalau fikih itu artinya dasar-dasar. Jadi jawablah, ini kan karena jebakan ya, antara dasar sama akar ini sama enggak gitu. Nah, coba kalian berikan jawabannya ya. Nah, ini jawab semua ya nanti ya. Jawab semua biar kalian lebih paham. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.